Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja mengaktualisasi, menginovasi niscaya untuk diselaras, dibuat serasi sesuai dengan era zaman kita ini. Pemirsa, ketika kami menulis syair yaitu Sabdana, Sabta dalam pesona, 7 yang mempesona, merujuk pada 7 keajaiban yang dianugerahkan oleh Allah SWT, sehingga kemudian ada 7 keajaiban dunia. Maka sampailah kami, namun tidak kami bawakan saat ini, pada Sahrut Tilawah. Ini adalah bulan untuk bertilawah, membaca Al-Quran. Apakah membaca itu mengeja huruf? Jawabnya tentu ya. Apakah membaca sembari tertatih-tatih? Jawabnya tentu ya. Apakah membaca cukup lancar, sangat lancar, fasih? Tentu jawabnya iya. Apakah membaca, memahami artinya atau terjemahnya? Tentu ya. Dan apakah membaca sembari memahami maknanya? Tentu semuanya ya. Masing-masing hamba Allah ada di makomnya sendiri-sendiri. Tidak perlu ada yang dicaci, dimaki, dinista, apalagi dijauhkan dari satu komunitas. Ya. Apalagi jika di dalam satu organisasi yang berlabel Islam. Karena tidak jarang orang yang tidak melamar di sebuah organisasi diundang. Kemudian memang sengaja diharapkan untuk menjadi pemimpin di organisasi tersebut agar organisasi itu terwarnai oleh kepemimpinan orang tersebut. Namun tak jarang 1, 2, 3, 5 tahun, 10 tahun bahkan diberikan dukungan dan ruang masih tersedia. Namun ada saatnya karena sejumlah orang merasa tersaingi dan kalah popularitas, maka tilawah yang seharusnya dimaknai menjadi bubar tak berarti. Ini sekedar ilustrasi dari data empirik, dari data yang kami gali secara faktual, nyata. Karena bagi peneliti kualitatif, grounded research, sang diri peneliti, jujur itu yang pertama. Capable, mampu itu yang kedua. Amanah, tidak berbohong tentu yang ketiga.
sidik bahwa dia memiliki kebenaran yang nyata dari datanya, itu adalah keniscayaan. Kemudian tabligh mampu menyampaikan data dengan baik, itu keharusan. Dan fatomlah, tentu niscaya ada pada sang peneliti. Karena apa? Karena kecerdasan memang dibutuhkan untuk mengolah data. Tentu saja hal yang kami sampaikan itu sesuai dengan derajat masing-masing individu. Li kulli sayyin darajatin, firman-Nya Allah. Jadi segala sesuatu itu ada ukuran derajatnya. Karena itulah pengantar dari Tombo Ati, karya Sunan Kalijogo, kita sudahi dan kita masuk pada materi. Tombo ati iku limo sak murnani. Jadi kalau kami pakai dari bahasa sumber Manjing Wetan sana, yang diajarkan oleh Yai Nur Rahmat, ya, ini keponakan dari Kiai kami, keponakan dari Yai Sarkawi almarhum, dua-duanya sudah almarhum. Tombo ati itu ono limo warno, jadi limo sak warnane. Ya. Karena tombo ati itu ada berbagai versi, tetapi intinya sama. Jadi obat hati itu ada 5 perkara. Salah satunya adalah mojo Quran angen-angen sakmanane. Mojo Quran angen-angen sakmanane. Dan beliau sang pujangga ulama waliullah ini sungguh sangat luar biasa bijaksananya. Betul-betul warisatul anbiya, pewaris dari terah kenabian dalam makna yang sesungguhnya. Dalam pula dakwahnya, yakni sapa wong kang bisa ngelakoni salah sawijine. Jadi 5 itu tombo ati itu tidak sebagai satu keharusan seperti para pendakwah yang baru datang, ya, newcomers di dakwah milenial terutama. Jadi kafah itu harus semua totalitas. Tetapi Sunan Kalijogo 5 sakwernane itu hanya satu saja yang dijalankan, itu sudah termasuk mulia. Sapa wong kang bisa nglakoni, insyaallah ta'ala nyembateni, insyaallah ketika Allah mengizinkan maka akan diridhoi. Jadi hanya satu di antara 5 itu. Dan kali ini yang kita sampaikan adalah tilawah. Moco Al-Quran angen-angen sak maknane. Dan membaca Al-Quran angen-angen sak maknane, jadi merenungkan, berpikir, mencari hikmah dengan maknanya itu tentu saja masing-masing orang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan yang tidak sama. Karena memiliki kemampuan yang tidak sama, maka menghargai beda itu adalah niscaya. Karena itu sungguh arif ketika Indonesia semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika di tahun 2023 akhir atau 2024 awal. Bhinneka Tunggal Ika direkomendasi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa untuk menjamin kehidupan sosial kebangsaan, pergaulan antar bangsa-bangsa ini, niscaya menjunjung tinggi nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Meskipun itu ditulis oleh saudara-saudara kita empu
yang beragama Hindu, tetapi semua kebaikan itu niscaya kita yakini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, apapun sebutannya. Bagi Islam menyebut dengan Allah. Kemudian saudara kita yang Nasrani, ada Katolik, ada Protestan, ada Jawi Wetan, ada Batak, Hurik Making, kemudian ada gereja Kristen orang-orang suci zaman akhir, dan ada aliran apapun di Kristiani, lazim menyebut Allah. Dan di agama Hindu ada yang menyebut dengan Gusti Kang Murbeng di sesepuh Nusantara, yaitu para penghayat kursi Kang Murbeng Gesang. Ada di Hindu Sang Hyang Widewasa, ada juga di Hindu Hare Krishna, ada yang di Konghucu, Tiens, dan seterusnya. Silahkan saudara-saudara mengamalkan kitab sucinya masing-masing dengan semangat berbingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka tidak akan pernah tabrakan. Jadi angen-angen sakmana nih, jika kita coba cukupkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, menebarkan bibit-bibit, menebarkan buah kasih sayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, maka kita harus mewarisi sifat asih, sifat sayang kepada siapa? Pada diri kita sendiri. Yang sudah berkeluarga pada keluarga, pada istri, pada anak, pada cucu, menantu, pada tetangga, pada masyarakat, bangsa dan negara. Kita taburkan makna Maha Pemurah, Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga ketika melihat perbedaan, tidak perlu kita hadir, baik dalam tulisan maupun lisan, mencaci maki perbedaan itu. Jika memang niscaya dianggap merusak peradaban yang sudah tertata, maka menyampaikannya kepada yang memiliki kewenangan adalah keniscayaan. Lapor pada lurah, lapor pada kepala desa, lapor pada Babinsa, lapor pada Babin Kamtipmas. Tetapi yang dilapori juga harus tanggap. Kalau tidak tanggap, jangan sampai orang yang mencari rasa pri kemanusiaan dan pri keadilan kemudian pada orang-orang yang bisa dihubungi. Contoh Kapolsek atau Kapolres, atau bahkan ada yang kenal dengan wali kota, menghubungi wali kota, maka tidak perlu tersinggung jika ditegur. Karena tidak jarang ketika tilawah indah maka tidak diberikan makna di dalam kehidupan sosial. Salah satunya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makna sosialnya bagi Babim Kaptipmas, bagi Babinsa, bagi aparatur sipil negara, bagi Tentara Nasional Indonesia, ALRI, ya, AURI, ya, Polri, dan seterusnya. Ya. Tanggap terhadap gejala sosial niscaya. Dan tanggap terhadap permasalahan yang diajukan oleh masyarakat adalah satu kewajiban. Tidak perlu saling menyalahkan. Jika memang dibutuhkan, datangi atau undang. Jadi berbangsa dan bernegara, jika kita berpedoman pada Pancasila pasti selaras dengan kitab suci. Karena Pancasila itu salah satunya bersumber dari kitab suci yang ada di Nusantara Indonesia. Kitab suci 6 agama, kitab suci dari ratusan aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika kita tilawah umat Islam lebih gencar, lebih bergelora, lebih memiliki api semangat di bulan Ramadan, maka ruhnya Maha Pemurah dan Maha Penyayang harus merembes, berpenetrasi pada seluruh
anak bangsa ini bahwa umat Islam adalah umat yang gemar menebarkan kasih sayang. Jika ada berita, informasi, sajian yang sifatnya memaki, menista atas nama Islam, maka jelas itu sudah tertolak dengan nama Islam itu sendiri. Karena Islam, silem, salam, salamah, salamatun. Dalam versi sosiologi, sosiometri dari Dr. Andes Siddiqah Salbah, BA. Ya. Bukunya terbit oleh CV Bulan Bintang Jakarta tahun 1970-an. Ya, kalau kami memilikinya itu tahun 1978. Ya. Kemudian Buya Hamka menulis juga dengan tasawuf modernnya, sama memaknai Islam itu adalah damai, selamat, membahagiakan, menggembirakan. Selamat tidak hanya untuk orang yang memeluk agama Islam, tetapi orang Islam itu niscaya menyelamatkan juga saudaranya yang non-is, ya, yang tidak beragama Islam. Sehingga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar mengena. Man saliman muslimin min lisani wa yahdi. Ciri orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah itu manakala min lisani wa yahdi itu. Jadi dari yang keluar dari lisannya menyejukkan siapapun. Tidak saja muslimin muslimat, tetapi seluruh saudara kita itu sejuk. Kemudian kekuasaannya, kuasa dia memiliki harta, kuasa dia memiliki tahta, kuasa dia memiliki massa, sehingga mampu menggerakkan. Kuasanya itu juga benar-benar menunjukkan rembesan bias dari Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga peri kemanusiaan dan peri keadilan itu nyata. Jadi saudara-saudara kita yang sempat menjadi garong Republik Indonesia ya karena korupsinya yang sampai triliunan, mudah-mudahan Allah menurunkan maaf ya, dan Anda yang sudah tertangkap jujur saja, kemudian bangsa Indonesia memaafkan dan serahkanlah uang hasil penggarongan itu pada negara. Dan negara, aparatur negaranya jujur, amanahlah, fatonahlah, cerdaslah. Ya. Sidiklah bisa Anda dipercayai perkataannya. Ya. Kemudian fatonah, ya, fatonah, tabliklah maksud kami. Ya. Apa yang Anda sampaikan kepada rakyat melalui media massa, melalui sosial media, benar-benar itu adalah kebenaran yang nyata. Jangan sampai bangsa Indonesia yang gemah ripah lo jinawi toto tentrem kertora harjo kadios siniram banyus windu lawase, ya, dari versi pidatonya Bung Karno. Jangan sampai negara bangsa Indonesia yang toto tentrem artinya tertata, beretika, tentrem, damai, kertora harjo, semuanya serba membahagiakan. Ya. Kadya siniram, seperti disiram banyu sakwindu lawase, air yang 8 tahun tidak pernah akan kekurangan. Maknanya bahwa bangsa Indonesia ini harusnya adalah bangsa setidaknya terdepan, paling makmur di dunia. Tetapi kenapa masih seperti ini? Masih banyak yang mengais rezeki di luar negeri. Kemudian masih banyak bantuan sosial bertebaran. Akar permasalahannya
kita kurang bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Ketika kalian bersyukur, wahai bangsa Indonesia, kita semuanya, dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, menebarkan Maha Rahman, Maha Rahim dalam sifat manusia, maka Allah akan menambah syukur itu dengan nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Tetapi manakala kita fasik, tidak pandai bersyukur, maka Allah menyediakan, bukan menyiksa, menyediakan azab yang sangat pedih. Jadi bukan Allah maha penyiksa, tetapi Allah hanya menyediakan surga, kebahagiaan, kenikmatan, jannah, al-jannah, sesuatu yang lahir dari hati nurani. Rasa bahagia itu. Sementara harta benda, takhta dan yang lainnya melengkapi untuk kemanfaatan sosial bangsa dan negara, bahkan menjadi niscaya. Salah satunya seperti pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan besar Nahdlatul Ulama, organisasinya tidak saja tersebar di Kauman dan di Surabaya, tapi sudah mewarnai rasa bahagia yang bisa dinikmati oleh seluruh dunia. Inilah hakikat moco Al-Quran, angen-angen sakmanani. Terima kasih. Jika ada kekurangan adalah keniscayaan sebagai hamba Allah. Tentu tegur sapa yang bijaksana sangat kami nantikan. Karena dukungan Anda adalah keberadaan kami atas ridho Allah Subhanahu Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin.